Rob Lucci setelah kalah dari Luffy di Enies Lobby. Rob Lucci merupakan agen pemerintah dunia yang masuk dalam CP9. Saat menjadi CP9, dia dan beberapa anggota lainnya menyamar sebagai pegawai di Galeela Company dalam menyelesaikan misinya. Pada akhirnya, Rob Lucci dan CP9 menculik Nico Robin dan membawanya ke Enies Lobby. Bajak laut Mugiwara no Luffy dan sekutunya kemudian menuju ke Enies Lobby. Di akhir cerita Enies Lobby, Rob Lucci dikalahkan oleh Luffy. Secara keseluruhan, CP9 dan Enies Lobby dikalahkan oleh kelompok Luffy dan sekutunya. Rob Lucci dikalahkan Luffy dengan kondisi babak belur dan tidak sadarkan diri. Ternyata nasib buruk masih menghampiri Rob Lucci dan CP9. Mereka menjadi buronan pihak pemerintah dunia karena Spanda mengatakan bahwa mereka adalah biang keladi kekalahan di Enies Lobby. Kisah Rob Lucci dan anggota CP9 lainnya dikisahkan dalam cover story One Piece chapter 491 sampai dengan 528. Cover story chapter 491 menampilkan kondisi Enies Lobby yang telah hancur akibat pertarungan. Cover story chapter 492 menampilkan di reruntuhan bangunan muncul Blue Eno sambil menggendong Rob Lucci yang telah dikalahkan Luffy. Blue Eno muncul dengan menggunakan kekuatan buah iblis miliknya, Doa Doa Nomi. Cover story chapter 493 menampilkan para anggota CP9 berkumpul di satu lokasi di antara reruntuhan bangunan. Terlihat hanya Rob Lucci yang masih tidak sadarkan diri sedang disenderkan di tembok reruntuhan bangunan. Semua berkumpul mulai dari Kumadori, Khalifa, Kaku, Rob Lucci, Jabura, Fukuro, dan Blue Eno. Cover story chapter 494 menampilkan Jabura dan Blue Eno bersembunyi dan mengintip dari reruntuhan bangunan ke arah kumpulan prajurit yang diperintahkan oleh Spandam untuk menangkap para anggota CP9. Cover story chapter 495 menampilkan para anggota CP9 pergi bersama-sama meninggalkan Enies Lobby. Jabura menggendong Kaku dan Kumadori yang menggendong Rob Lucci. Cover story chapter 496, mereka telah sampai di kota Ratu Musim Semi. Mereka sedang mencari pengobatan untuk luka-luka mereka walaupun tidak memiliki uang. Cover story chapter 497, Kumadori melakukan pertunjukan di tengah guyuran hujan demi mendapatkan uang untuk pengobatan. Cover story chapter 498 menampilkan Jabura dan Blue Eno yang juga melakukan pertunjukan demi mendapatkan biaya pengobatan. Jabura dengan bentuk hewan buah iblisnya dan Blue Eno terlihat berhasil menghibur warga. Cover story chapter 499, Fukuro dan Kaku juga ikut melakukan pertunjukan di tengah guyuran hujan. Kaku dalam mode hewan jerapah menjadikan leher dan badannya sebagai seluncur bagi anak-anak. Cover story chapter 500, Khalifa dengan kekuatan buah iblis Awa-Awa Nomi membersihkan jalanan kota. Cover story chapter 501 menampilkan tenaga kesehatan akan melakukan pengobatan dan perawatan kepada Rob Lucci yang tidak sadarkan diri terbaring di tempat tidur. Cover story chapter 502, langit terlihat begitu cerah. Khalifa dan Kumadori nampak sedang bersantai. Mereka berdua bersantai sambil merokok setelah berbelanja. Cover story chapter 504, anggota CP9 yang lainnya sedang bersantai sambil menunggu Khalifa dan Kumadori yang sedang berbelanja. Cover story chapter 505 menampilkan Rob Lucci yang telah sadar dengan perban yang masih melilit di beberapa bagian tubuhnya. Cover story chapter 506, Rob Lucci bersalaman dengan dokter yang merawatnya. Rob Lucci telah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit dan ditemani anggota CP9 yang lainnya. Cover story chapter 508, beberapa anggota bermain bowling. Khalifa sedang bermain namun ternyata lemparannya menimbulkan ledakan. Cover story chapter 509 menampilkan Jabura yang sedang bermain bowling. Blue Eno yang berada di sampingnya, perhatiannya teralihkan oleh keributan di belakang mereka. Cover story chapter 510, bajak laut Candy muncul di pelabuhan Sento Popula, menimbulkan ketakutan kepada warga dengan melakukan intimidasi. Cover story chapter 511, Rob Lucci menyerang bajak laut Candy. Cover story chapter 512, para anggota CP9 yang lain terlihat ikut menyerang bajak laut Candy dan mendapatkan dukungan dari para warga. Cover story chapter 513, Rob Lucci mengalahkan bajak laut Candy, namun beberapa warga nampak terkejut dengan apa yang dilakukan Rob Lucci yang terlihat sudah sangat berlebihan. Cover story chapter 514, atas apa yang telah dilakukan mereka menjadi sudah tidak bisa berada di kota itu lagi dan memutuskan untuk pergi. Cover story chapter 515, seorang anak kecil memberikan satu tangkai bunga kepada CP9 sebagai ungkapan rasa terima kasih atas pertolongan yang mereka lakukan. Cover story chapter 517, CP9 meninggalkan kota dengan menaiki sebuah kapal. Cover story chapter 518, mereka telah sampai di lokasi yang dituju, beberapa dari mereka nampak terlihat begitu bahagia. Cover story chapter 519, menampilkan seorang pelatih sedang melatih anak-anak calon penerus Cyberpol. Cover story chapter 521, nampak anggota Angkatan Laut dan agen pemerintah dunia telah sampai di lokasi. Mereka sedang memburu para anggota CP9 tersebut. Cover story chapter 522, para anggota CP9 dalam wujud kekuatan buah iblisnya menghadang para anggota Angkatan Laut dan agen pemerintah dunia.
Mereka tidak akan membiarkan rumah mereka hancur karena ulah angkatan laut dan agen pemerintah. Cover story chapter 523. Spandam yang babak belur nampak sedang dirawat dengan perban di sekujur tubuhnya. Nampak satu agen pemerintah membawakan denden musi. Cover story chapter 524. Revolusi menghubungi Spandam melalui denden musi. Cover story chapter 525. Revolusi dan yang lainnya telah mengalahkan semua anggota angkatan laut dan agen pemerintahan. Revolusi mengatakan kepada Spandam lewat denden musi bahwa suatu saat mereka akan kembali. Cover story chapter 527. Nampak Spandam yang masih dirawat dan ayahnya merencanakan untuk menghancurkan Sipinen. Cover story chapter 528. Revolusi dan rekan-rekannya menaiki kapal, meninggalkan pulau, dan meninggalkan anggota angkatan laut dan para agen pemerintah dunia yang telah mereka kalahkan.